Pemirsa, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-17 negara dengan polusi udara terburuk di dunia. Mengutip laporan kualitas udara dunia dari IQ Air 2021, posisi tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 yang paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara. Jika permasalahan polusi ini tidak segera ditangani serius oleh pemerintah, bukan tidak mungkin Indonesia akan naik ke peringkat yang lebih tinggi dalam survei kualitas udara dunia. Kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya dilaporkan masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau butuh perhatian serius. Buruknya kualitas udara akibat polusi dapat memberi dampak bagi kesehatan. Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, sejak 15 Juni hingga 21 Juni 2022, kualitas udara kota Jakarta berada di urutan teratas kota dengan polusi tertinggi di dunia pada pengukuran udara di pagi hari. Cuaca panas, dampak perubahan iklim, meningkatnya emisi gas buang kendaraan, serta polutan lainnya, membuat kualitas udara di daerah Jabodetabek berstatus buruk. Beberapa masyarakat khawatirkan kondisi saat ini. Berkaitan dengan hal itu, adapun efek akut yang dapat ditimbulkan dari polusi udara. Di antaranya dampak yang terjadi secara langsung, terutama pada kesehatan paru-paru, pernapasan, dan juga organ-organ lain. Iritasi mata misalnya, mata merah, kemudian hidung berair, bersin, terjadi juga ada iritasi di saluran pernapasan atas. Untuk menjaga kualitas udara, pemerintah melancarkan berbagai upaya, terutama mengajak semua elemen untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ya, terima kasih ya Pak. Saya sudah berada di lapangan Ahmad Yani. Saya akan mewawancari tentang polusi udara. Ya, di sini dengan siapa, Mbak? Rara. Saya ada pertanyaan nih Mbak Rara. Bagaimana sih Mbak pendapatnya tentang pencemaran udara? Penyebaran udara di daerah Tangerang. Iya. Penyebaran udaranya itu mungkin menurut saya itu makin hari makin kurang baik ya, karena populasi kendaraan entah roda 2 atau roda 4 di daerah Tangerang tuh makin bertambah, karena kalau Tangerang sendiri kan banyak kawasan industri, jadi mungkin para pekerja makin hari makin bertambah juga. Mungkin untuk kebutuhan kendaraan, maksudnya kayak mau berangkat kerja pasti juga kan butuh kendaraan untuk sampai ke tempat perusahaan tersebut, gitu sih. Dan apa sih Mbak yang menyebabkan pencemaran udara ini? Dari apa pencemarannya? Mungkin dari masyarakat yang lebih berkegantungan dengan kendaraan sih, kendaraan pribadi, karena mungkin di wilayah tersebut juga udah ditersediakan transportasi umum. Cuman kalau transportasi umum kan untuk estimasi waktunya kan kadang suka mundur kan, kadang suka ngetem atau cari penumpang dahulu gitu sih. Dan di mana nih Mbak tempat yang sangat tercemar sama polusi udara? Mungkin di daerah Kabupaten Tangerang sih. Kabupaten ya? Iya. Jadi ya Mbak, terima kasih ya. Ya, dengan Mas siapa? Ya, nama saya Mas Punta Dewa aja lupa. Panggil Dewa aja. Mas Dewa nih, bagaimana sih Mas pendapatnya dengan pencemaran udara? Kalau menurut saya pencemaran udara ini tergantung dari setiap orang-orang yang ada di sekitar ya, dan juga antara penggunaan kendaraan, efektivitasnya kan sekarang kan untuk di Kota Tangerang sendiri sudah diberikan berupa transportasi, berupa bis dan juga angkot yang berasal dari pemerintah kota. Nah, itu sebenarnya harus dimaksimalkan agar dapat mengurangi pencemaran udara itu sendiri. Gitu. Polusi ya. Dan di manakah sih yang Mas yang tahu tempat yang tercemar polusi udara itu? Kalau di tempat saya sendiri di Ciledug, di Kecamatan Ciledug, di sekitar perempatannya itu banyak banget kendaraan, baik dari kendaraan besar maupun kecil sering lewat situ, banyak membuang emisi gas. Dan bagaimana nih Mas solusi Mas untuk mengurangi polusi udara kayak gini? Solusinya yang paling utama sih manfaatkan transportasi yang diberikan oleh pemerintah kota ya, karena kan dapat membatasi juga penggunaan kendaraan pribadi di jalan-jalan kota dan juga bisa mengurangi intensitas polusi udara. Itu aja sih kalau untuk yang bisa paling sederhana gitu. Ya udah, Mas terima kasih ya. Iya.